Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Terutama untuk para siswa-siswi, kompetensi keahlian PPU dan AFT atau AFT untuk mata pelajaran Basic Aircraft Technical Knowledge. Sekali lagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada pertemuan pertama ini, saya akan coba memberikan gambaran. Mudah-mudahan anak-anak siap semua sudah masuk di Google Meet. Kita akan mulai membahas materi kita. Untuk Basic Aircraft Technical Knowledge atau pengetahuan teknik penerbangan, pengetahuan dasar teknik penerbangan, kita memiliki atau kita diberi tugas untuk membahas atau mengkaji atau mempelajari beberapa kompetensi di dalamnya, mulai dari human factor dalam industri penerbangan atau faktor manusia, kemudian menalar aircraft material, menalar aircraft hardware, kemudian dan seterusnya ada beberapa kompetensi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Pada kesempatan hari ini sebagai pengantar mungkin ada beberapa hal yang saya bahas secara garis besar, tapi yang terutama faktor manusia atau faktor kemanusiaan di dalam industri penerbangan ya dapat menentukan perilaku dan sebagainya di dalam profesi sebagai seorang yang menekuni bidang pemesinan pesawat udara atau juga untuk AFT. Faktor terutama di dalam sebagai faktor manusia, ini ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama misalnya faktor yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi perilaku. Jadi faktor perilaku atau faktor yang mempengaruhi perilaku. Kemudian yang kedua faktor fisik. Ya. Kemudian yang ketiga faktor fisiologi atau kesehatan, ya. Yang keempat atau yang berikut adalah faktor psikologi. Kemudian yang terakhir ada faktor psikososial. Faktor-faktor ini sangat penting untuk kita perdalam atau untuk kita pahami agar kita menjadi teknisi atau pelaku-pelaku atau praktisi-praktisi baik dalam teknik pemesinan pesawat udara maupun dalam teknik bodi pesawat. Ya. Bahkan dalam teknik penerbangan secara keseluruhan. Seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan waktu kita MPLS, saya sudah jelaskan ada 7 paket keahlian itu yang harus kita kenal dan kita pilih salah satu paket keahlian yang akan dijadikan objek penekunan kita atau kita menekuni bidangnya di SMK yang kita tekuni sekarang atau di lembaga yang kita masuki sekarang. Yang pertama faktor perilaku, ya. Ya, jadi faktor fisik. Ya, jadi yang pertama faktor
fisik, ya. Mulai dari misalnya tinggi badan, harus tinggi badan tertentu, tidak boleh dengan tinggi badan kurang dari standar. Sebagaimana kalian waktu masuk di lembaga pendidikan penerbangan, masuk dengan kriteria-kriteria tertentu, tinggi badan tertentu dan sebagainya. Kemudian usia, terutama yang mempengaruhi kekuatan, kemudian yang mempengaruhi penglihatan, kemudian yang mempengaruhi pendengaran dan lain-lain. Jadi mulai dari tinggi badan, kemudian kesehatan, kemudian baik kesehatan mata, kesehatan telinga, bahkan kesehatan-kesehatan yang lain seperti kesehatan jantung dan sebagainya, itu harus memiliki ukuran yang standar atau memenuhi kriteria standar untuk menjadi seorang teknisi atau seorang praktisi di bidang penerbangan. Kemudian faktor fisiologi, ya, termasuk di dalamnya kesehatan, kondisi medisnya seperti apa, tekanan darah, gula darah, jantung sehat, dan sebagainya selain fisik yang kita bahas yang pertama. Jadi fisiologi ini berhubungan dengan kesehatan. Orang tidak bisa masuk sebuah lembaga pendidikan atau bahkan berkarya di bidang penerbangan ketika kesehatannya tidak memenuhi syarat. Misalkan telinga terganggu, mata terganggu, buta warna, kemudian jantungnya tidak normal, dan sebagainya, itu harus betul-betul diperhatikan. Baru bisa menjadi seorang teknisi penerbangan atau yang menekuni praktisi penerbangan. Kemudian faktor yang berikut, faktor psikologi atau faktor mental, kemudian faktor emosional dan sebagainya. Mental ini kita tidak bisa remehkan. Menjadi seorang praktisi di bidang ini harus memiliki mental yang baik, sebab hasil kerja kita atau outcome dari apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi jiwa orang lain. Jadi berhubungan dengan jiwa. Jadi mental kita harus betul-betul mental standar, mental yang diberkati kalau istilah saya. Jadi bukan asal sehat secara fisik, tapi psikis juga harus sehat. Ya, jadi secara psikologis kita harus sehat, secara emosional kita harus sehat, dan masih ada perilaku-perilaku yang lain yang tidak dapat saya jelaskan atau uraikan satu persatu pada kesempatan ini. Yang jelas beberapa faktor itu sangat penting. Kemudian faktor psikososial. Ya. Faktor inilah yang sangat mempengaruhi kerja kita. Dengan mental atau emosional yang tidak normal akan mempengaruhi hasil kerja kita dan akan mempengaruhi nyawa atau jiwa orang lain. Jadi misalkan dalam kondisi kita sedih misalnya, lalu terbawa ke dalam kondisi kerja, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus betul-betul sehat, baik secara fisik, secara psikis, dan juga dalam perilaku kita sehari-hari harus sehat. Jadi baik fisik, psikis, ya, psikososial, dan lain-lain, atau fisiologis, psikologis, kemudian psikososial, itu harus sehat. Nah, ini yang berhubungan dengan manusia. Jadi mata pelajaran yang kita tekuni ini
yaitu Basic Aircraft Technical Knowledge atau pengetahuan dasar untuk teknik penerbangan. Yang pertama, faktor manusianya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor peralatan, ya, faktor material. Ya, jadi ada faktor material ya dalam kompetensi kita. Kemudian ada juga yang disebut dengan material hardware. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi yang pertama yang kita pelajari faktor manusianya tadi. Jadi sekali lagi kalau anak-anak disuruh misalkan menyebutkan faktor-faktor itu, ya mulai dari psikologis, kemudian mulai dari fisik, kemudian psikologis, kemudian fisiologi, kemudian psikososial. Jadi fisik, psikologi, fisiologi, dan psikososial. 4 hal itu sangat penting. Lalu 4 hal itu terdiri dari apa saja? Anak-anak harus cari pengetahuannya di mana saja. Karena apapun yang diberikan oleh guru itu tidak lebih dari 25%. Ya. Jadi baik yang diberikan 25% dari pengetahuan guru, kemudian baik yang diserap oleh siswanya paling tinggi 25% dari apa yang diberikan. Oleh karena itu 75%-nya harus diperdalam atau dipelajari sendiri. Itu tentang faktor manusia yang pertama. Kemudian ada faktor-faktor, misalkan faktor peralatan, faktor perilaku penerbangan. Selanjutnya kita coba dengan fase penerbangan. Ini ada fase penerbangan. Ya. Jadi kalau perilaku penerbangan, kita lihat dari fase, misalkan dari pesawat. Pesawat itu mulai dari take off, ya, atau mulai dari awal sampai dengan landing, ya. Itu ada fasenya. Kita bisa lihat secara gambaran seperti ini. Ya, mudah-mudahan jelas. Jadi mulai dari parkir atau tempat parkir, ya. Disebut dengan parket, ya. Yang pertama, kemudian masuk ke daerah masih di lapangan, sebenarnya sudah bergerak dari parket menuju ke take off, ya. Ini disebut dengan taxi area atau fase taxi. Kemudian langsung lanjutkan ke take off atau departure, ya. Pesawat mulai terbang, take off. Kemudian masuk di fase climbing, ya, menanjak, ya. Menanjak sampai ketinggian 10.000 feet. Ya, sampai 10.000 feet itu namanya climbing atau menanjak, ya. Kemudian masuk ke fase stabil atau cruise, ya. Anak-anak bisa lihat atau peserta bisa lihat di mana pesawat itu sudah ketinggian lebih kurang sampai 10.000 feet, ya. Ya. Kemudian kalau ingin mendarat misalnya, dari 10.000 itu harus diturunkan. Descent. Ya. Fase descent. Itu mulai diturunkan sampai nanti masuk di fase yang berikutnya, ya. Fase yang berikutnya dari descent, ya. Jadi dari descent ini saya perbesar, ya. Descent.
ya, diturunkan sampai pada mencapai ice, ya. Kemudian fase yang berikutnya fase landing, ya. Jadi mulai dari take off sampai landing diberikan gambaran seperti ini. Itu dalam teknik penerbangan. Jadi teknik penerbangan atau pesawat udara seperti itu. Jadi kita belum masuk pada material dan sebagainya. Kemudian ada beberapa atau sedikit teori yang saya ingin sampaikan. Apakah anak-anak atau peserta sudah tahu bahwa pesawat itu bisa terbang? Mengapa dia bisa terbang? Apa yang membuat pesawat itu terbang? Ini ada sebuah pertanyaan. Ternyata pesawat itu terbang bukan mesinnya yang terutama. Kalau mesin yang terutama, mobil juga bisa terbang, motor juga bisa terbang. Tapi ternyata bukan mesin yang menjadi faktor utama atau faktor yang sangat penting di dalam bagaimana pesawat itu bisa terbang. Kita lihat di sini, pesawat itu bisa terbang. Itu penyebab utamanya sebenarnya adalah sayap. Jadi walaupun misalkan makanya tidak menutup kemungkinan di udara, ya, pesawat itu mesin mati, tidak menutup kemungkinan bisa selamat asal pilotnya tidak gugup dan bisa membuat pengendalian dengan menggunakan sayap. Karena nanti kita lihat juga dari struktur sayap pesawat dan sebagainya. Nah, kalau begitu, kalau hanya dengan sayap, itu juga bukan dengan sendirinya dia bisa terbang kalau hanya sayap. Ya, sayap itu harus digerakkan, berarti ada peralatan lain selain sayap. Kontrol itu sangat penting, ya. Dan pendorong. Jadi selain sayap, ada peralatan kontrol dan ada peralatan pendorong. Jadi peralatan pendorong ini yang masuk di dalam materi utama kalian atau di dalam paket keahlian kalian, mesin, pesawat atau pemesinan pesawat udara. Jadi mesin itu bukan faktor utama untuk pesawat bisa terbang. Mesin itu hanya faktor kedua. Ya, jadi faktor utamanya adalah sayap, kemudian mesin dan instrumen-instrumen lain yaitu instrumen kontrol. Makanya ada paket keahlian instrumen. Jadi selain badan pesawat, termasuk pesawat dan sayap pesawat dan sebagainya, itu jurusannya dalam AFT-nya. Jadi AFT itu mempelajari tentang bodi pesawat. Kemudian PPU itu mempelajari tentang mesin. Jadi dua-duanya memang harus dipelajari bersama-sama. Nah, jadi pesawat bisa terbang sebenarnya bukan tergantung pada mesinnya saja. Walaupun mesin itu adalah faktor kedua, tapi faktor utamanya adalah sayap. Ya, jadi semakin besar atau panjang sayapnya, semakin baik keseimbangan pesawat dengan faktor atau instrumen kontrol yang sudah barang tentu memadai. Kemudian kecepatan dan sebagainya itu sangat tergantung dari dorongan mesin pendorong. Kemudian ke kiri, ke kanan dan sebagainya itu instrumen kontrolnya. Jadi itu gambaran tentang 3 hal yang penting di dalam pesawat penerbangan atau pesawat, yaitu sayap, mesin, dan peralatan kontrol.
sayap untuk terbang, mesin untuk mendorong, peralatan kontrol untuk kontrol kiri, kanan, atas, bawah, dan sebagainya. Itu tentang pesawat, ya. Nah, di dalam gambar slide saya yang berikut, itu nanti Anda juga bisa mempelajari ini sebagai tugas untuk kalian pelajari minggu depan. Berikanlah beberapa catatan penting atau kalian harus bikin ringkasan tentang kondisi atau bagian dari bodi pesawat terbang. Nanti ini sebagai tugas. Jadi pada kesempatan ini tugasnya saya berikan yang pertama tentang pendidikan karakter manusia yang dibutuhkan di dalam dunia penerbangan. Kemudian bagian-bagian dari bodi pesawat. Dua tugas itu penting. Nanti cari materinya di internet atau di buku-buku bacaan yang lain, cari di perpustakaan, lalu buat ringkasan untuk dikumpulkan ketika saya minta dan pada minggu berikutnya akan dikumpulkan itu. Jadi saya kira itu yang sangat penting buat kalian pelajari untuk pertemuan pertama ini dari mata pelajaran yang kita tekuni saat ini, yaitu basic aircraft technical knowledge atau pengetahuan dasar teknik penerbangan. Pengetahuan dasar teknik penerbangan kalau di Indonesia kan. Nah, saya kira itu mudah-mudahan dapat diterima. Dan kalau ada pertanyaan bisa juga bertanya pada kesempatan pertemuan ini. Nanti saya akan tampilkan kolom bertanya dan sebagainya. Saya kira itu video saat ini mudah-mudahan berguna buat kalian semua. Terima kasih.